Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dokter. Perkenalkan, saya Riadira Parameswari dengan NRP 19036. Mohon izin untuk mencoba membahas mengenai kasus 7, di mana kasus 7 ini seorang anak laki-laki usianya 4 tahun dibawa orang tuanya ke Poliklinik RS karena mengeluh nyeri perut selama beberapa hari. 1 bulan sebelumnya, pasien mengeluh terdapat massa abdomen yang makin membesar dan pada pemeriksaan laboratorium itu terdapat hematuria tanpa proteinuria. Pada CT scan abdomen terdapat massa solid pada ginjal kanan dengan diameter 10 cm. Tumor ini tersusun atas 3 komponen jaringan dan yang ditanya manakah diagnosa yang paling tepat untuk pasien tersebut. Saya mendiagnosis pasien ini menderita tumor Wilms atau nefroblastoma, di mana tumor Wilms itu merupakan sebuah keganasan neoplasma embrional yang berasal dari sel-sel blastema nefrogenik yang sifatnya sporadik atau familial. Diturunkan secara autosomal dominan traits. Gejala yang timbul pada tumor Wilms ini adalah demam, hipertensi, distensi abdomen, anemia, dan juga gejala peritoneal. Selanjutnya untuk epidemiologi. Merupakan kanker ginjal pediatrik yang paling umum dan kanker pediatrik keempat yang paling umum secara keseluruhan. Dan ini biasa terjadi pada anak usia di bawah 6 tahun dan di mana data epidemiologi ini cocok dengan kasus pasien. Kemudian anak perempuan ini sedikit lebih mungkin menderita tumor ini daripada anak laki-laki, kemudian lebih sering terjadi pada orang Afrika dan Afrika Amerika, dan paling jarang ditemui di Asia Timur. Kemudian untuk survival rate pada usia 5 tahun itu sebesar 92%, meski di bagian dunia yang miskin dengan sumber daya yang lebih sedikit, tingkat survivalnya itu hanya 78%. Untuk etiologi dan juga faktor risiko, di mana etiologi atau penyebabnya itu belum diketahui secara pasti, namun diyakini karena adanya perubahan genetik yang berhubungan dengan perkembangan embriologis normal dari saluran genitourinary. Dan beberapa penanda genetik yang telah dikaitkan dengan tumor Wilms itu termasuk perubahan gen WTI, WT1, CTNNB1, dan WTX itu telah ditemukan pada sekitar sepertiga dari semua tumor Wilms. Gen lain yang terkait dengan tumor Wilms itu termasuk TP53 dan juga MYNC. Kemudian untuk faktor resiko, yang pertama itu adalah faktor genetik, di mana jika seorang anggota keluarga itu memiliki riwayat tumor Wilms itu maka anaknya itu juga memiliki resikonya itu semakin tinggi. Kemudian setelah itu kelainan bawaan atau kongenital, di mana tumor Wilms ini beresiko tinggi dialami oleh bayi atau anak yang memiliki kelainan bawaan sejak lahir. Namun ada juga penyakit tertentu, beberapa jenis penyakit yang dapat membuat anak ini memiliki resiko tumor Wilms, meskipun penyakit itu jarang terjadi. Di mana itu ada penyakit sindrom WAGR, di mana ini merupakan gabungan dari gejala aniridia, kelainan pada kelamin, dan juga ada kelainan di kelamin dan sistem kemih, kemudian juga ada retardasi dari mental. Kemudian setelah itu juga ada sindrom Beckwith-Wiedemann, di mana ini tuh ditandai dengan berat bayi yang lahir itu di atas rata-rata lebih dari 4 kg dan pertumbuhan itu abnormal. Setelah itu juga sindrom Dennis-Dresch itu meliputi dari gabungan penyakit ginjal dan kelainan pada testis. Setelah itu untuk patogenesisnya, baik, jadi Wilms tumor ini terjadi akibat mutasi pada gen yang bertanggung jawab dalam perkembangan sistem genitourinaria. Salah satunya yaitu adanya delesi dari kromosom gen WT1 yang merupakan tumor suppressor gen. Gen ini tuh terletak spesifik pada kromosom 11p13, yaitu pada kromosom 11, short arm, region 1, dan band 3. Pada 10% pasien Wilms tumor ini memiliki sindrom yang agak jarang, tetapi terkadang dapat ditemukan, yaitu sindrom WAGR, di mana ini merupakan singkatan dari W itu adalah Wilms tumor, A itu adalah aniridia atau absence of iris, kemudian G itu adalah genital urinary abnormalities, dan R itu adalah retardation of mental. Di mana pada sindrom WAGR ini itu terdapat mutasi pada 11p13 yang menyebabkan dilesi pada WT1 dan PAX6. Kemudian dilesi pada PAX6 itulah yang menimbulkan kondisi dari aniridia dan adanya retardasi mental.
Setelah itu gen lainnya yaitu ada WT2 yang terletak pada kromosom 11 juga terlibat dalam sindrom yang melibatkan Wilms tumor, antara lain itu adalah Beckwith-Wiedemann sindrom yang terdiri atas Wilms tumor, makroglosia, organomegali, dan juga hemihipertrofi. Tumor ini mengandung sel blastemal metanefrik yang merupakan sel yang menginduksi sel lain seperti stromal cell atau sel jaringan ikat atau sel epitelial. Semua sel ini pada keadaan normal akan mendukung struktur ginjal, sedangkan di masa tumor ini akan terlihat ginjal yang rusak dan tidak berkembang sebagian pada nefron seperti glomerulus dan tubulus. Baik, di sini ini terdapat patofisiologinya di mana tumor Wilms atau nefroblastoma yang mana etiologinya itu tidak diketahui secara pasti itu memiliki faktor presipitasi dan predisposisi, di mana faktor presipitasinya itu dari proko, kemudian kalau yang faktor predisposisi itu adalah gender, laki-laki dan usia 1 tahun dan 8 bulan, dan juga terdapat riwayat kanker pada keluarga. Di mana ini dapat menyebabkan abrasi seluler yang dapat menyebabkan pertumbuhan tumor di korteks renalis sehingga menekan jaringan parenkim renal di dekatnya dan dibandingkan dengan menginfiltrasinya, di mana pembuluh darah di sekitarnya itu akan berkontriksi sehingga dapat bermetastasis ke paru-paru, mediastinum, liver atau hepar, kemudian juga tulang, skin spleen, renal vein, dan juga pada otak. Kemudian timbullah untuk manifestasi klinisnya yaitu adalah hematuria, kemudian flank pain atau nyeri pinggang, kemudian ada massa abdominal yang dapat teraba atau terpalpable, kemudian adanya demam dan juga dari penurunan berat badan. Di sini gambaran makroskopik dan mikroskopiknya itu memiliki 3 komponen utama, ada sel blastemal, stroma, dan sel epitelial. Di mana sel blastemal itu tersusun atas nodular, cord, sel ovoid kecil, hiperkromatik. Kemudian stroma ini tersusun atas jaringan fibroblastik. Kemudian untuk sel epitelial itu diferensiasi epitelial dalam bentuk tubulus atau glomerulus absorptif. Kemudian untuk gambaran makroskopik, di mana gambaran makroskopiknya ini itu masanya besar, soliter atau tunggal, berwarna putih, kemudian berwarna putih abu-abu, berbentuknya bulat, konsistensinya juga lunak. Di sini batasnya juga jelas dari parenkim ginjal dan menyebabkan distorsi kontur ginjal. Di sini juga terdapat sayatan melintang warna kuning abu-abu dengan bagian merah muda dan strukturnya itu berlobus-lobus sekitar 10% multinodular dan dengan batas antar lobus itu tegas. Kemudian dalam kasus praperawatan terdapat area perdarahan dan nekrosis yang biasanya luas. Masanya juga dapat meluas ke pelvis renalis, jaringan adikosa peritoneal, dan ureter. Kemudian di mana terdapat memiliki dari mana gambaran itu memiliki gambaran favorable dan juga unfavorable. Di mana gambaran yang favorable itu adalah pola trifasik berisi blastema, epitel, dan juga jaringan stroma. Nah, di mana kalau gambaran favorable ini itu tuh memiliki prognosis yang baik, yang lebih baik. Di mana blastema itu adalah komponen yang penting, yang paling tidak berdiferensiasi dan mungkin paling ganas. Di mana ini terdiri dari kumpulan kecil sel biru bulat dengan aktivitas mitosis yang sangat aktif dan inti yang tumpang tindih. Setelah itu, komponen epitel dapat menunjukkan variasi yang luas dalam diferensiasi dari pembentukan tubular awal dengan struktur mirip roset epitel primitif hingga tubulus yang berdiferensiasi atau struktur seperti glomeruli yang mewakili nefrogenesis pada tahap perkembangan yang berbeda. Kemudian untuk komponen stroma dapat mencakup daerah hipo ke hiperseluler yang tidak berdiferensiasi ke daerah yang berdiferensiasi baik. Sel tidak menunjukkan batas sel yang jelas, inti berbentuk oval hingga gelendong dengan nukleolus lunak di mana sering menunjukkan elemen heterolog. Ada rhabdomyoblast, jaring adiposa, dan tulang rawan. Kemudian ada gambaran unfavorable, ini ditandai dengan hilangnya heterozigositas pada lokus 1P dan 16Q, yang mana menunjukkan derajat anaplasia yang jauh lebih tinggi dan berhubungan dengan prognosis dan kelangsungan hidup yang relatif lebih buruk.
Setelah itu, anaplasia itu secara histologis didefinisikan sebagai hiperkromatik, intinya pleomorfik yang 3 kali lebih besar dari sel yang berdekatan dan memiliki angka mitosis yang abnormal, di mana 3 syarat ini itu harus ada. Kemudian, untuk prognosis dari Wilms tumor ini bervariasi menurut stadiumnya dan gambaran dari historinya, di mana gambaran histologi yang favorable itu memiliki tingkat kelangsungan hidup 99% sampai 86%. Sedangkan pada yang unfavorable itu berkisar 84 sampai 38% tergantung pada stadiumnya juga. Kemudian untuk komplikasi di mana terapi radiasi dan kemoterapi itu sangat efektif dalam meningkatkan kelangsungan hidup pada pasien tumor Wilms stadium akhir. Namun juga dapat memungkinkan peningkatan resiko keganasan sekunder di mana terjadi pada beberapa tahun kemudian. Nah, terapi radiasi ini dapat meningkatkan resiko kanker tulang, payudara, usus besar, dan juga tiroid, dan juga dapat meningkatkan resiko dari osteoporosis. Sedangkan untuk terapi kemoterapi dengan daktinomisin, doxorubicin, dan vincristin dapat menyebabkan resiko keganasan sekunder yang lebih tinggi serta toksisitas spesifik seperti pendengaran, fungsi jantung, dan neuropati perifer. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak, dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.